Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Efektivitas Metode Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Ya, untuk bab 1 pendahuluannya, di sini latar belakangnya yaitu hasil belajar siswa khususnya dalam materi fisika seperti gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan pembelajaran yang kurang efektif. Padahal konsep gaya sangat penting karena dapat menghubungkan teori fisika dengan fenomena sehari-hari. Untuk itu, di sini saya mencoba menerapkan metode kooperatif tipe Jigsaw ini, di mana metode ini memungkinkan siswa untuk belajar lebih aktif melalui diskusi kelompok dan saling bertukar informasi, sehingga tidak hanya mengandalkan guru. Nah, observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sabu Barat ini juga menunjukkan perlunya metode ini untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui sejauh mana metode Jigsaw ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi gaya. Nah, dengan metode ini juga diharapkan siswa dapat lebih terlibat, berpikir kritis, dan menikmati proses pembelajaran. Yang selanjutnya, ada rumusan masalah. Ya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya ini yaitu apakah penerapan metode kooperatif tipe Jigsaw ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat. Sedangkan untuk rumusan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah penerapan metode kooperatif tipe Jigsaw ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi siswa, di mana dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif melalui pembelajaran kooperatif. Dengan penerapan metode Jigsaw ini, siswa dapat bekerja sama dalam memahami konsep gaya, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan hasil belajar siswa. Untuk bagi guru, yaitu dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas penerapan metode Jigsaw dalam pembelajaran fisika, khususnya materi gaya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir bagi sekolah, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran yang inovatif di SMP Negeri 1 Sabu Barat. Dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan referensi dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa di berbagai mata pelajaran, khususnya fisika. Selanjutnya, batasan dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sabu Barat, Kabupaten Saburai-Jua, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, subjek penelitiannya adalah 30 orang siswa kelas 7 yang akan dipilih menggunakan teknik sampling purposive.
Yang ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara angket atau kuesioner. Hasil tes belajar berupa pretest dan posttest, dan juga observasi. Yang keempat, teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Dan yang kelima, di sini hanya akan berfokus pada penerapan metode Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar, sedangkan faktor lain tidak menjadi fokus. Ada juga definisi operasional, yaitu efektivitas metode kooperatif tipe Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat adalah mengukur sejauh mana metode pembelajaran Jigsaw ini dapat meningkatkan nilai dan pemahaman siswa kelas 7 pada materi gaya di SMP Negeri 1 Sabu Barat. Yang berikut bab 2 tinjauan pustaka. Ada beberapa hal yang saya cantumkan di dalam tinjauan pustaka ini, yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, di mana dalam pembelajaran kooperatif juga akan dibahas tentang pengertian dari pembelajaran kooperatif, pengertian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kelemahan dan kelebihan metode Jigsaw, langkah-langkah metode Jigsaw, metode pembelajaran Jigsaw. Yang ketiga ada hasil belajar, di mana dalam hasil belajar ini juga terdapat pengertian hasil belajar, fungsi hasil belajar, tujuan, serta manfaat hasil belajar. Untuk materi yang terakhir dalam tinjauan pustaka ini adalah materi gaya, di mana di sini akan dimasukkan pengertian gaya, jenis-jenis gaya, pengaruh gaya terhadap benda, serta hukum Newton berupa hukum Newton sederhana. Yang terakhir, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk lokasi penelitiannya sendiri itu akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Nah, subjek penelitiannya sendiri itu berupa siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sabu Barat yang berjumlah 30 orang. Nah, sumber atau jenis data penelitian yang ada dalam penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, data primer, di mana data primer diperoleh langsung melalui observasi aktivitas siswa selama pembelajaran, hasil tes belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode Jigsaw, yaitu berupa pretest dan posttest yang akan diberikan, serta angket tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran tersebut. Yang kedua, data sekunder, di mana data sekunder ini diperoleh dari catatan hasil pembelajaran siswa sebelumnya, referensi dari guru fisika terkait pembelajaran materi gaya, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun variabel penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel independen atau variabel X, yaitu metode kooperatif tipe Jigsaw, dan variabel Y atau variabel dependen, yakni hasil belajar siswa. Instrumen penilaiannya sendiri itu yang pertama ada lembar observasi aktivitas siswa, yang kedua tes hasil belajar, yang ketiga angket tanggapan siswa, dan yang keempat dapat berupa dokumentasi. Nah, tahapan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada persiapan. Di sini menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi, angket, dan juga tes. Lalu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu merancang modul ajar berbasis metode Jigsaw untuk materi gaya.
Yang berikut tahapan yang pertama itu pengumpulan data awal berupa pretest untuk mengukur kemampuan siswa, lalu observasi situasi pembelajaran awal untuk mengidentifikasi kendala. Yang berikut tahap kedua berupa siklus tindakan PTK. Di sini ada 4, yaitu menurut Ari Kunto. Yang pertama itu perencanaan. Di sini kita menyusun rencana pembelajaran menggunakan metode jigsaw. Yang kedua itu pelaksanaan, di mana pembelajaran berbasis jigsaw ini akan diterapkan selama 2 siklus dalam 3 kali pertemuan untuk tiap siklusnya. Yang ketiga, observasi, yakni mengamati keterlibatan dan pemahaman siswa. Dan yang terakhir, refleksi, yaitu mengevaluasi hasil siklus pertama dan akan diadakan perbaikan untuk siklus kedua. Yang berikut adalah tahapan yang ketiga, yaitu pengumpulan data akhir. Di sini post-test untuk mengukur hasil belajar setelah pembelajaran, lalu membandingkan pretest dan post-test untuk menilai peningkatan hasil belajar. Dan yang terakhir ada analisis data, di mana di sini akan digunakan analisis data untuk data pretest dan post-test itu menggunakan uji statistik deskriptif dan uji T. Lalu, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada angket tanggapan siswa, di mana ini diberikan sebelum dan setelah penelitian, dan juga untuk mengukur tanggapan siswa terhadap penerapan metode jigsaw. Yang kedua, tes hasil belajar, di mana tes hasil belajar ini akan diberikan pretest sebelum siklus pertama atau perlakuan, yakni metode pembelajaran tipe jigsaw, dan post-test setelah perlakuan, di mana ini untuk mengukur perubahan hasil belajar siswa. Yang ketiga, observasi. Yaitu mengamati interaksi siswa dalam kelompok jigsaw, di mana ini untuk mencatat dinamika kelompok dan penggunaan metode jigsaw dalam pembelajaran. Yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini, data dari tes hasil belajar siswa berupa pretest dan post-test itu dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung rata-rata nilai dan persentase peningkatan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan rumus, peningkatan hasil belajar itu sama dengan nilai dari post-test dikurangi nilai dari pretest dibagi nilai dari pretest dikali 100%. Setelah itu, uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test adalah uji T berpasangan atau paired sample t-test. Dan yang terakhir, data yang diperoleh dari observasi dan angket akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau kritik, saya persilahkan. Ya, baik, Saudari Tania, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Rosalinda, mengapa menggunakan model pembelajaran ini? Apa alasan teman Rosalinda menggunakan model pembelajaran ini dibanding dengan model pembelajaran yang lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab.
Di sini kenapa saya menggunakan metode pembelajaran ini? Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini itu karena di SMP Negeri 1 Sabu Barat ini itu metode pembelajaran yang sering digunakan itu masih berupa ceramah. Jadi siswa itu cenderung menjadi lebih pasif karena hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa banyak adanya interaksi atau berpartisipasi aktif. Nah, oleh karena itu di sini saya memilih metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini karena metode ini cenderung mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Jadi mereka diajak berdiskusi, saling berbagi informasi dan bekerja sama dalam kelompok itu untuk memahami suatu materi. Nah, dengan cara ini dapat diharapkan siswa itu lebih terlibat dalam meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran. Baik, itu jawaban saya. Apakah ada tanggapan dari Saudara Tania? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya, Pas, sama. sudah. Yang selanjutnya Saudari Susana, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait kira-kira hasil belajar seperti apa yang ingin dilihat peningkatannya? Apakah hasil belajar kognitif, psikomotorik, atau afektif? Baik, terima kasih. Di sini itu saya penilaian hasil belajar dalam penelitian ini itu lebih difokuskan ke tiga-tiganya. Jadi pada ranah kognitif itu di mana bagaimana siswa memahami, menerapkan dan juga menganalisis materi gaya itu melalui pretest dan post-test. Dan juga untuk di sini saya juga memperhatikan dalam aspek psikomotorik, terutama saat siswa berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan memperhatikan konsep gaya dalam diskusi. Nah, selain itu juga aspek afektif seperti siswa terhadap metode pembelajaran kooperatif Jigsaw ini dan kerjasama mereka dalam kelompok itu juga diamati untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas metode ini. Jadi, ini hasil belajar yang dicakup dalam penelitian saya ini itu ada tiga-tiganya, berupa kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sekian jawaban dari saya, apakah ada tanggapan? Pas, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pas. Baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.